Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spare Me Gridlock chapter 674. Maka dari itu, Mimin akan langsung lanjut ke ceritanya. Sebelumnya, kita diperlihatkan bahwasanya Lusu tengah ada di apartemen dan ingin istirahat karena dia seharian telah mengejar seseorang. Tapi di sini dia kaget ketika ada mobil di depan mobil taksinya yang kemudian dia anggap sebagai Nakagawa. Tak lama setelah itu, kemudian Lusu pun masuk dan mengetahui bahwasanya Nakagawa dan pacarnya berada tepat di sebelah kamarnya. Lantas mereka pun terus bercekcok untuk mengetahui siapa yang kemudian terbangun. Hei, katakan siapa yang terbangun itu, ucap dari Nakagawa kepada pacarnya yakni Saito. Tapi di sini Saito pun tidak mengatakan kepada pacarnya tersebut soal siapa yang terbangun. Maksudnya terbangun di sini adalah mereka yang kemudian memiliki kekuatan seperti metahuman atau bisa mengendalikan sesuatu seperti kemarin di chapter yang sebelumnya, yakni bisa mengendalikan logam. Itu bisa disebut sebagai metahuman atau seseorang yang kemudian terbangun. Dan di sini Lusu pun sesungguhnya memiliki misi untuk mengetahui apakah Sakura Yaiko kemudian dalam bahaya. Setelah beberapa saat kemudian di sini pertengkaran antara anak muda tersebut kemudian terus berlanjut sampai-sampai Lusu pun bingung untuk menanggapi orang-orang yang ada di sebelah kamarnya. Tak lama setelah itu di sini nampaknya Nakagawa kemudian kesal dan ingin keluar dari kamar tersebut. Ia pun menutup pintunya dengan keras dan baks. Kemudian dia keluar dan tidak ingin mengatakan sepatah kata pun kepada Saito. Nampaknya di sini karena Saito tidak ingin menceritakan sesuatu yang terjadi, maka dari itu Nakagawa kelihatannya kesal kepada Saito. Tak lama setelah itu, Shin dilihatkan di sini tengah ada Nakagawa yang kemudian dia akan keluar dari kamar tersebut. Nampaknya ketika Saito tidak mau menceritakan hal tersebut, Nakagawa pun tidak bisa memaksa Saito. Bahkan dia tidak mau jika harus memaksa dengan fisik atau dengan kekerasan. Ia kemudian keluar dan meninggalkan Saito berada di kamar. Setelah beberapa saat kemudian di sini Saito pun memikirkan sesuatu terkait dengan pacarnya tersebut, yakni Nakagawa. Ia pun kemudian menangis, bahkan di sini Lusu pun kebingungan bagaimana bisa seorang pemuda dan pemudi tersebut kemudian menangis di malam hari. Lusu pun bingung, dia pun memikirkan bahwasanya pertengkaran itu telah ia dengar patah demi patah atau kata demi kata. Tak lama setelah itu kita diperlihatkan di sini Lusu yang tengah berbaring karena dia kemudian terlihat sangat capek. Aku mendengar kata demi kata, ucap Lusu mengatakan itu sambil berbaring di atas kasurnya. Nampaknya pertengkaran antara dua pemudi tersebut ia dengarkan sejak tadi dan di sini Lusu pun kelihatannya sangat gelisah. Bagaimana mungkin saat istirahat dia mendengarkan ocehan dari lelaki dan perempuan yang saat itu tengah cekcok. Tak lama setelah itu Lusu pun terus mendengarkan mereka. Bahkan Nakagawa ingin meminta siapa sebenarnya yang terbangun dan ingin pacarnya itu memberikan informasi terkait siapa yang terbangun dan akan memanfaatkan orang tersebut untuk diberikannya kepada sang pemilik budak atau sebagai ganti soul. Dan dia akan mendapatkan sumber daya. Tak lama setelah itu, Lusu pun berkata dalam hatinya, tapi pacarnya sangat berprinsip dan dia selalu menolak untuk mengatakan apapun. Ucap Lusu dalam hatinya yang saat itu tengah mendengarkan bahwasanya Saito tidak akan pernah bercerita terkait siapa yang akan terbangun dan akan menceritakan kepada Nakagawa. Di sini Lusu pun memikirkan bahwasanya Saito itu mungkin seorang yang sangat baik. Tak lama setelah itu Lusu pun berpikir lagi, dia jelas gadis yang baik, tapi kenapa dia berakhir dengan bajingan seperti itu? Ucap Lusu yang saat itu tengah memikirkan Nakagawa dan juga Saito. Nampaknya Lusu pun ikutan kesal karena di sini kenapa Saito terus memperjuangkan Nakagawa dan dia tidak mau menceritakan sesuatu kepada Nakagawa. Mungkin itu adalah hal yang menarik. Setelah beberapa saat kemudian di sini nampaknya Saito kemudian terus menangis. Bagaimana mungkin di sini Lusu bisa istirahat karena dia mengetahui bahwasanya Saito terus menangis. Wah, saya menyerah, ucap Lusu dalam hatinya yang kemudian menutup kupingnya dengan bantal.
Ia pun lantas berkata lagi, itu akan terjadi kapan kamu menangis atau kapan kamu berhenti menangis. Ucap lusuh mengatakan itu. Kenapa di sini Saito kemudian menangis, bahkan dia merasa sebal jika harus mendengarkan tangisan dari seorang perempuan. Tak lama setelah itu, lusuh kemudian terbangun dan kemudian membuka HP-nya. Beberapa surat telah dikirim oleh seseorang, yakni Matsuyama Saoji, yakni seseorang yang kemudian dijadikan lusuh sebagai penyamarannya. Inilah kecerdasannya, ucap dari lusuh yang saat itu ingin melihat informasi yang tengah ada di dalam HP-nya. Tak lama setelah itu dia pun membuka pesan dari seseorang. Pesan tersebut pun menjelaskan bahwasannya di sana tengah ada Nakagawa Saoji atau Nakagawa dan perempuan pacarnya, yakni Masaharu Nakagawa. Mahasiswa tahun ketiga di Fakultas Hukum Universitas Kokushikan, yakni universitas swasta yang kemudian cukup terkenal. Sementara Saito seorang mahasiswa tahun kedua di Fakultas Hukum di universitas yang sama. Di sini dia menjelaskan bahwasanya dia adalah seorang atau berpacaran dan tengah berkencan sejak tahun lalu. Ucap dari Saoji memberikan informasi itu kepada lusuh. Di sini nampaknya Saoji juga menceritakan di mana tempat tinggal daripada Nakagawa dan juga Saito. Saito memiliki hubungan yang baik dengan Gubernur Matsuyama sebelumnya. Ucap dari tulisan tersebut. Nampaknya di sini informasi tersebut menyebutkan bahwasanya Matsuyama Saoji atau seseorang yang saat ini dijadikan lusuh sebagai si rambut kuning. Ia pun menjelaskan bahwasanya ia berteman baik dengan Saito. Maka dari itu, di sini lusuh pun kaget bagaimana mungkin Saoji ini berteman baik kepada Saito. Dokumen tersebut juga menjelaskan bahwasanya hari-hari biasa Saito biasanya memberikan informasi kepada Saoji seperti teman dekat dan akan menceritakan hal-hal yang remeh-temeh atau mungkin hal-hal yang penting kepada dirinya. Tak lama setelah itu lusuh pun menyekrol handphonenya dan berkata dalam hatinya, punya hubungan baik dengan Matsuyama Masaji. Sebelumnya, ya aku tidak akan meruntuhkan desain manusia kan, ucap dari lusuh mengatakan itu. Bahwasanya dia tidak akan pernah membongkar identitasnya dan dia akan tetap seperti Matsuyama Masaji. Ucap lusuh dalam hatinya, dan dia tidak akan membongkar keseluruhan dan dia akan seperti Matsuyama. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya informasi tersebut dari Matsuyama juga menjelaskan bahwasanya di sini akan menjadi baik jika lusuh mengatakan yang sesungguhnya. Bahwa Nakagawa itu seseorang yang playboy. Maka dari itu ketika Saito dan Nakagawa kemudian putus, maka ini akan menjadi sangat menarik. Ungkap dari Masaji. Di sini lusuh pun tercengang bagaimana bisa di sini Matsuyama menyuruhnya untuk memberhentikan hubungan antara Nakagawa dengan Saito. Padahal di sini dia bukan sebagai pemutus hubungan. Tak lama setelah itu lusuh pun tercengang dan berkata dalam hatinya, apakah bisnis luar negeri dari jaringan surgawi masih termasuk membujuk orang untuk putus? Ucap lusuh yang saat ini berpikir sesuatu bahwasanya mungkin saja Nakagawa dan juga Saito bisa untuk diputuskan hubungannya. Lusuh pun berpikir mungkin saja di sini dia tidak bertugas untuk melakukan hal tersebut. Setelah beberapa saat kemudian, di sini kelihatannya Saito kemudian keluar dari ruangannya dan mengetahui bahwasanya Masaji tengah ada di dalam kamarnya. Tak lama setelah itu, Saito pun kemudian mendekat ke arah pintu dari ruangan Masaji. Ia pun berkata, Matsuyama-kun, apakah kamu masih bangun? Aku benar-benar minta maaf karena mengganggumu barusan. Ucap dari Saito kepada Masaji. Nampaknya di sini akibat dia menangis. Saito kemudian tidak enak kepada Masaji yang berada tepat di sebelah kamarnya.
Maka dari itu dia pun ingin datang memberikan sesuatu kepada Mas Haji. Tak lama setelah itu Lusu pun kemudian membuka pintu tersebut dan melihat bahwasanya Saito tengah ada di luar. Lusu pun memandang bahwasanya Saito ini kelihatan seperti perempuan yang sangat imut. Ia pun menyadari di sini kelihatannya dia cukup malu karena mungkin dia berbuat sesuatu yang tidak bagus karena dia mengganggu Mas Haji. Maka dari itu Saito kemudian datang untuk meminta maaf. Saito kemudian datang sambil membawa makanan kepada Lusu. Ia pun berkata kepada Lusu, untuk menebus kesalahan saya membuat beberapa tamagotchi untuk kamu. Ucap dari Saito berkata kepada Mas Haji, ia ingin memberikan sesuatu makanan kepada Lusu. Dan dia ingin meminta maaf akibat ulahnya, yakni mengganggunya pada waktu malam hari. Bahkan ketika di sini Mas Haji ingin istirahat. Tak lama setelah itu, kemudian di sini Lusu membuka pintunya dan kemudian menerima pemberian dari Saito tersebut. Tak lama setelah itu Lusu pun berkata, kenapa kau tidak putus dengannya? Ucap dari Lusu mengatakan itu kepada Saito. Di sini kemudian Saito merasa tercengang mendengar perkataan dari Mas Haji. Lantas ia pun berkata, dia biasanya memperlakukanku dengan sangat baik di sekolah. Di sini Saito mengungkapkan bahwasanya biasanya Nakagawa kelihatannya sangat baik kepada dirinya. Ketika dia berada di sekolah, dia merasa bahwasanya Nakagawa itu baik dan memperhatikannya. Maka dari itu tidak mungkin dia akan putus dengan Nakagawa. Setelah mendengarkan perkataan dari Saito, di sini Lusu kemudian menghela nafas dan berkata lagi, seolah-olah misi dari Lusu adalah memutuskan hubungan mereka. Lantas Lusu pun berkata, itu untuk dilihat orang lain. Saya tidak memiliki sikap yang baik secara pribadi. Ucap dari Lusu mengatakan itu, bahwasanya Nakagawa itu hanyalah baik di depan kamu saja. Ketika di belakang orang-orang lain, di sini dia akan memperlakukanmu secara tidak baik. Karena mungkin di situ Nakagawa ingin dilihat seseorang. Dan di sini ia menyadari bahwasanya Nakagawa itu tidaklah baik. Ucap dari Lusu mengatakan itu sebagai Mas Haji. Tak lama setelah itu Lusu juga menceritakan lagi, seolah-olah ingin membujuk Saito untuk putus dengan Nakagawa. Lusu pun berkata, dan bagaimana jika dia memiliki begitu banyak mantan pacar? Ucap Lusu mengatakan itu. Di sini seperti halnya Lusu akan membujuk agar Saito cepat-cepat untuk putus dengan Nakagawa. Setelah mendengarkan hal tersebut, di sini kelihatannya Saito pun berpikir sesuatu, bahwasanya dia cukup panik. Tidak akan, ucap dari Saito mengatakan itu kepada Mas Haji. Tak lama setelah itu Saito pun menceritakan kembali. Dia bahkan menunjukkannya kepada saya catatan obrolan tanpa sensor antara dia dan mantan pacarnya. Apa artinya? Ucap Saito mengatakan itu kepada Lusu. Nampaknya di sini mungkin saja dia kelihatan baik, tapi mungkin saja dia akan berlaku kasar ketika dia di belakang orang-orang yang tidak ia ketahui. Setelah beberapa saat kemudian di sini Lusu pun melancarkan aksinya lagi. Ia pun berkata kepada Saito, apakah ini berarti dia masih memiliki informasi kontak pacarnya? Ucapnya mengatakan itu. Di sini nampak bahwasanya Saito kemudian terpukul, bahkan hatinya terketuk. Bagaimana mungkin apa yang dikatakan Mas Haji ini benar? Kenapa di sini Nakagawa terus menyimpan kontak milik mantan pacarnya tersebut? Tak lama setelah itu, di sini nampaknya Lusu kemudian memakan makanan yang telah diberikan oleh Saito. Ia pun merasakan makanan itu sangatlah lembut. Lantas Lusu pun berkata lagi kepada Saito, hei ngomong-ngomong, siapa orang yang terbangun di sekolahmu itu? Ucap dari Lusu mengatakan itu ingin tahu siapa metahuman yang kemudian terbangun di dalam kelas dari Saito. Tak lama setelah itu di sini Saito mendengar perkataan Lusu, ia pun tercengang. Bagaimana mungkin Mas Haji bisa mengatakan hal tersebut? Ia pun bingung dan dia tidak akan mengatakan itu kepada Mas Haji. Tak lama setelah itu dia pun kelihatan murung dan ingin menutupi informasi itu. Ia pun berkata kepada Mas Haji,
Mengapa Anda menanyakan ini? Ucapnya mengatakan itu. Lusu yang mengetahui bahwasanya kali ini Saito ingin menutup informasi itu agar tidak menyebar luas. Lusu pun menyadari dia tidak akan mengatakan atau menanyakan kembali kepada Saito perihal hal tersebut. Siapa yang tengah terbangun? Beberapa saat kemudian di sini Lusu pun memikirkan sesuatu, ingin meninggalkan Saito kemudian akan beranjak pergi ke kamarnya. Ia pun lantas tersenyum di hadapan Saito dan berkata, "Bukan apa-apa, sudah waktunya tidur, larut malam, saya harus bangun pagi untuk bekerja besok." Ucap Lusu mengatakan itu dan kemudian dia beranjak untuk pergi meninggalkan Lusu. Atau di sini Lusu meninggalkan Saito dan Saito masih berpikir bagaimana mungkin Masaji bisa seperti itu. Tak lama setelah itu Lusu pun kemudian masuk ke dalam ruangannya dan Saito meninggalkan Lusu. Keesokan harinya, di sini nampaknya Lusu kemudian ingin beranjak pergi karena dia ingin untuk jalan-jalan pagi dan menghilangkan hawa yang semalam. Setelah Lusu pergi 15 menit kemudian, di sini nampaknya Lusu kemudian datang ke mobil taksinya dan bersiap untuk pergi meninggalkan apartemennya tersebut. Ia pun kelihatannya cukup ngantuk akibat dia ngobrol atau mendengarkan ocehan dari pemuda-pemudi tersebut. Nampaknya di sini mungkin hal yang tidak menarik, maka dari itu Lusu akan membuang lelahnya. Setelah Lusu kemudian pergi, nampaknya di sini Shin diperlihatkan bahwasanya ini adalah ruangan milik Lusu. Tak lama setelah beberapa saat kemudian ada seseorang yang datang, yakni seseorang yang telah diutus dari koleksi dewa. Mereka kemudian datang ke apartemen milik Lusu dan ingin mengecek dan mencari tahu siapa sebenarnya Mas Haji tersebut. Seketika itu, dua ninja atau intelijen itu pun datang ke apartemen milik Lusu. Di sini dia pun tidak membawa kunci, tapi dia seolah-olah sebagai seseorang yang sangat mahir. Ia kemudian masuk ke dalam rumah tersebut dan berusaha untuk mencari tahu siapa Mas Haji yang telah kemudian datang ke keluarga Kirihara sebelumnya. Seketika itu mereka pun kemudian masuk ke dalam dan melihat-lihat apa yang tengah terjadi di dalam apartemen tersebut. Apakah ada informasi yang menunjukkan sesuatu yang janggal? Apa mungkin Mas Haji itu diutus oleh seseorang? Tak lama setelah itu, di sini intelijen kemudian memeriksa ruangan milik Lusu. Tapi di sini mereka pun tidak menemukan sesuatu yang janggal. Bahkan dia memikirkan bahwasanya biasa-biasa saja. Lantas seseorang pun menghubungi, "Hei, bagaimana?" Ucapnya mengatakan itu. Di sini seorang intelijen pun berkata, "Tidak ada yang aneh." Ucapnya mengatakan itu, bahwasanya di ruangan Lusu tidak ada yang aneh. Maka dari itu, ketika Lusu kemarin berada di keluarga Kirihara dan terekam CCTV, dia pun memikirkan sesuatu bahwasanya mungkin Mas Haji ini sangat berbahaya. Maka dari itu, di sini Mas Haji harus dicari tahu informasinya. Setelah beberapa saat kemudian, di sini dua orang intelijen tersebut kemudian cukup tercengang. "Hei, apa? Pemimpin datang sendiri?" Ucapnya mengatakan itu. "Apakah hanya seorang sopir taksi?" Ucapnya mengatakan itu lagi. Ia pun menyadari kali ini seorang pemimpin dari keluarga atau koleksi dewa telah datang, yakni Sakura Yaiko akan datang pergi ke sini untuk mencari tahu Mas Haji itu siapa sebenarnya. Setelah beberapa saat kemudian, di sini kedua intelijen tersebut pun bingung. Bagaimana mungkin di sini bosnya kemudian datang sendiri ketika dia datang ke sini? Setelah beberapa saat kemudian, ada gerombolan orang yang kemudian menaiki tangga. Mungkin itu adalah bos dari intelijen tersebut. Selang beberapa saat kemudian, di sini nampaknya bos tersebut pun kemudian masuk dan menemui seseorang di sana, yakni Saito. Saito pun tercengang, bagaimana mungkin seorang bos datang ke sini dari koleksi dewa. Koleksi dewa ini seperti halnya jaringan surgawi, seseorang yang kemudian mengamankan jaringan yang ada di Tokyo. Maka dari itu, di sini koleksi dewa juga dipimpin oleh Sakura Yaiko. Tak lama setelah itu, di sini Saito pun kebingungan. Di sana tengah ada Sakura Yaiko. Ia pun mendekat ke arah Sakura Yaiko. Sepertinya dia akan lewat. Tak lama setelah itu, di sini Yaiko pun memikirkan sesuatu yang aneh. Bahkan di sini Saito juga memahami bahwasanya itu adalah Sakura Yaiko. Itu adalah orang-orang dari para dewa.
Ucap dari Saito memikirkan. Di sini orang-orang dari koleksi dewa tengah datang. Mungkin ada sesuatu yang aneh. Setelah Sakura kemudian melintasi ke sana, di sini nampaknya Sakura mengetahui bahwasanya kemungkinan orang ini tengah mengetahui Mas Haji. Setelah beberapa langkah kemudian, di sini nampaknya ia pun kemudian berhadapan langsung dengan Saito. Ia kemudian berhenti dan ingin menanyakan sesuatu kepada Saito. Nampak di sini Saito kemudian menundukkan mukanya dan merasa hormat karena di sini jaringan dari koleksi dewa kemudian datang ke tempatnya. Apakah mungkin ini yang terjadi? Hei, maafkan saya, ucap dari Saito mengatakan itu kepada koleksi dewa. Tak lama setelah itu, di sini kemudian Sakura mengalihkan pandangannya dan menatap Yaiko, seolah-olah ada sesuatu yang ingin ditanyakan kepada Yaiko atau Saito. Tak lama setelah itu, di sini Sakura pun mengatakan sesuatu kepada Saito. Hei, halo, apakah Anda sudah berbicara dengan Mas Haji Matsuyama di sebelah selama ini? Ucap dari Sakura mengatakan itu dan bertanya kepada Saito, apakah dia pernah berbicara kepada Mas Haji akhir-akhir ini? Ucap dari Sakura mengatakan itu kepada Saito. Di sini nampak Saito kemudian gugup ketika dia berhadapan langsung dengan Sakura. Ia pun bingung apa yang harus ia katakan. Ia pun hanya bisa membungkuk dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia pun memikirkan sesuatu, apakah mereka di sini untuk menyelidiki Matsuyama-kun. Ucapnya mengatakan itu dalam hatinya. Dia pun ragu bagaimana Matsuyama-kun kemudian diinterogasi oleh koleksi dewa. Apakah mungkin ini adalah sesuatu hubungannya dengan Metahuman? Tak lama setelah memikirkan hal tersebut, di sini nampaknya Saito pun memikirkan bahwasanya di sini dia harus menyelamatkan Matsuyama Saoji. Tak lama setelah itu dia pun mengangkat kepalanya dan berkata balik kepada Sakura. Hei, bolehkah saya bertanya apa yang Anda inginkan darinya? Ucap dari Saito mengatakan itu. Ia pun ingin tahu apa yang akan dilakukannya kepada Saito atau kepada Matsuyama Saoji. Setelah menanyakan hal tersebut, di sini nampaknya dia pun bingung kenapa Matsuyama kemudian didatangi oleh koleksi dewa. Tapi di sini Sakura pun tidak mengatakan sepatah kata pun, sehingga membuat Saito kemudian bingung. Anda itu Sakura Yaiko, ucap dari Saito mengatakan itu kepada Sakura Yaiko. Nampaknya dia pun kaget mengetahui bahwasanya pemimpin dari koleksi dewa tengah ada di sini dan menanyainya secara langsung. Di sini Sakura Yaiko dianggap sebagai orang yang sangat cool seperti halnya Nieting. Ia pun memiliki derajat yang lebih tinggi. Dan di sini Saito pun menatap ke atas karena di sini Sakura Yaiko lebih tinggi darinya. Maka dari itu dia pun juga kagum ketika Sakura berada di sini. Ia memandang bahwasanya Sakura itu sangatlah cantik. Tak lama setelah itu Sakura pun berkata balik kepada Saito sambil memberikan senyumannya kepada Saito. Ya, kamu adalah teman baik Chiba Mahiro kan? Saya mendengar dia menyebut Anda. Dia memuji Anda karena menjadi istimewa. Ucap dari Sakura mengatakan itu kepada Saito. Sakura mengatakan bahwasanya dia memiliki teman bernama Chiba. Chiba itu juga teman dari Saito. Maka dari itu di sini Sakura menjelaskan bahwasanya Chiba telah kemudian memujinya di belakangnya. Di sini Saito kemudian merasa terharu karena Chiba telah memujinya di belakangnya. Tak lama setelah itu Saito pun berkata, "Wow, benarkah?" Ucapnya mengatakan itu. Ia pun sedikit tersenyum karena di sini ia telah dipuji oleh temannya tanpa sadar. Setelah beberapa saat kemudian, Sakura pun berkata kepada Saito, bisakah Anda memberitahu saya tentang perubahan aneh di Masaji Matsuyama baru-baru ini? Ucap dari Sakura mengatakan itu kepada perempuan yang ada di depannya. Nampaknya di sini Sakura ingin mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Masaji Matsuyama dan menanyakan langsung kepada Yaiko yang juga temannya. Tak lama setelah itu di sini Yaiko pun berkata kepada Sakura, beberapa saya mengobrol dengannya baru-baru ini. Rasanya tekanan yang besar.
Ucap Saito mengatakan itu kepada Sakura. Ia menyadari bahwasanya di sini Matsuyama terlihat berbeda. Dia seolah-olah mengintimidasi dan membuatnya terasa menyebalkan. Ucap dari Saito mengatakan itu kepada Sakura Yaeko. Setelah mendengarkan perkataan tersebut, di sini Saito pun berkata lagi kepada Sakura. Pidatonya menjadi sedikit mengganggu saraf orang. Ucapnya mengatakan itu. Bahkan di sini Sakura pun tercengang mendengar perkataannya. Ia pun memikirkan sesuatu. Apakah mungkin Lusu berada di sini? Atau mungkin dia tahu bahwasanya itu adalah Lusu? Di sini Sakura pun memikirkan bahwasanya insting dari peringkat 1 itu tidaklah salah. Lantas Sakura pun berkata lagi kepada Saito. Hei, merangsang saraf orang. Ucapnya mengatakan itu. Lantas Saito pun berkata, itu hanya berakhir khawatir. Itu hanya berarti khawatir. Ucap Saito mengatakan itu sambil malu-malu kepada Sakura. Di sini nampaknya kemudian Sakura pun memikirkan sesuatu. Ia kemudian tersenyum. Karena Lusu tengah kembali, apakah mungkin dia akan membantunya jika di sini dia berada masalah? Atau mungkin dia diutus oleh jaringan surgawi setelah kembali dari universe atau dari Luzu? Sakura kemudian tersenyum. Dia menyadari mungkin saja itu adalah Lusu yang kemudian datang ke sini. Instingnya tidak akan salah. Setelah beberapa saat kemudian, di sini nampaknya Sakura kemudian tersenyum. Ia pun menyadari bahwasanya hatinya saat ini tengah berdebar dan merasa bahwasanya di sini ia akan merasa sangat senang. Setelah beberapa saat kemudian, ia pun tersenyum sangat terharu. Saya mengerti, terima kasih banyak. Ucap dari Sakura mengatakan itu kepada Saito. Saito pun memikirkan sesuatu bahwasanya di sini ia memandang seseorang yang aneh. Bagaimana mungkin di sini Sakura kemudian tersenyum sangatlah menawan seperti itu. Bahkan biasanya sebagai seorang pemimpin dia tidak pernah tersenyum seperti itu. Bahkan di tempat tinggalnya, di koleksi dewa. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Pikir dari Saito. Ia pun lantas kemudian mengucek matanya dan berkata dalam hatinya, apakah ini benar-benar pemimpin Senji yang tidak tersenyum dalam legenda itu? Ucap darinya mengatakan itu dalam hatinya. Kenapa kali ini dia melihat Sakura yang saat itu tengah berbeda? Bahkan di sini kelihatannya Sakura itu sangat senang dan tersenyum secara lebar. Setelah beberapa saat kemudian, di sini Saito pun berpikir sesuatu bahwasanya mungkin ini adalah halusinasi. Beberapa saat kemudian di sini Sakura kemudian meninggalkan tempat tersebut tanpa berbicara dan mengucapkan terima kasih sebelumnya. Dia pun bersama orang-orang yang lain kemudian turun dari tangga tersebut. Hah? Bicara bagaimana mereka pergi lagi? Ucap dari Saito memikirkan kenapa di sini dia tidak jadi untuk pergi ke tempat daripada Masajikon. Bahkan di sini Sakura kemudian meninggalkan Saito kembali dan tidak mencari Masaji. Di sini Saito pun memikirkan sesuatu, apa yang mungkin akan terjadi kepada Matsuyama Masaji. Matsuyama-kun, ucap dari hatinya. Ia pun berkata lagi, tidak akan ada masalah kan? Ucapnya mengatakan itu. Ia pun berpikir mungkin saja tidak akan ada masalah. Dan mungkin saja dia tidak akan membuat masalah. Dan cerita pun berakhir di sini, akan dilanjut di Spermie Gridlock chapter yang selanjutnya.